Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di salah satu tempat yang sangat indah dan nyaman, yakni salah satu tempat ngopi. Jadi rumah kopi istilahnya di kawasan Renon. Kenapa kita hadir di sini? Karena kita ingin bincang-bincang tentang kopi, karena kita tahu persis bahwa masyarakat Indonesia sangat suka untuk ngopi, dan salah satu kopi yang sangat melegenda adalah kopi Banyuatis. Dan untuk itu sudah hadir adalah owner dari kopi Banyuatis, Bapak Gede Pusaka. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Pak Gus. Gimana, sehat, Pak De? Sehat. Luar biasa, masih sangat muda, fresh ya. Ini baru datang dari Buleleng ini ya? Ya, dari Buleleng. Waduh, luar biasa kalau kopi Banyuatis itu memang dari Buleleng ya? Ya, benar. Aslinya. Ya, benar. Ini bolak-balik Denpasar Buleleng? Ya, nanti kita balik. Balik ya. Bolak-balik. Berarti produksi kopi Banyuatis ini sebetulnya di Buleleng? Ada di Buleleng, tepatnya di Desa Pemaron. Ya, luar biasa. Kita ingin tahu gimana ceritanya muncul kopi Banyuatis ini, sangat melegenda, bahkan saya dengar mulai dari tahun 1960. Bisa diceritakan? Oh ya, terima kasih Pak Gus. Jadi ngomong kopi Banyuatis itu tak terlepas dari ayah saya, almarhum Bapak Tut England. Beliau pertama perintis kopi Bali itu sendiri. Jadi itu memang benar, kita dimulai mungkin waktu itu 1960, tapi mungkin 60 akhir ya Pak Gus ya, 60 akhir. Dari desa, awalnya dari desa, terus menuju ke kota. Menuju kota pertama awalnya di kota itu sendiri, di kota Singaraja. Sekarang kita udah ada pabrik yang lebih besar ada di Desa Pemaron itu sendiri. Jadi mulai dari desa, maksudnya dari Desa Banyuatis? Iya, dari Desa Banyuatis. Karena namanya saya lihat kopi Banyuatis. Iya, benar. Kenapa waktu itu Bapak almarhum menamakan kopi Banyuatis ya? Ya itu mungkin saya tidak tahu. Jadi mungkin karena beliau asalnya dari Banyuatis, tidak perlu mungkin pikir panjang. Ya namanya kopi Banyuatis sekalian mengenalkan desa kita sendiri. Desa, ya, benar. Dan saya tahu ceritanya kalau Banyuatis dulu adalah memang banyak kebun kopi ya. Ya, di sana ya dulunya mungkin ya, tapi sekarang sudah mulai berkembang, sekarang ada alih fungsi lah. Jadi kita sekarang pinggiran-pinggiran banyak kopi Banyuatis. Nah, kalau kita bicara kopi Banyuatis, tentu orang berpikir ini asalnya atau sumbernya atau bahan bakunya dari Banyuatis sendiri. Iya. Apa seperti itu? Itu dulu sekali ya, mungkin waktu itu ayah baru nyoba pertama dari mungkin hasil kebun sendiri, karena omset terus berkembang, sedangkan di sana sudah sedikit ada pohon kopinya. Akhirnya kita memakai kopi dari Bali, mau dari Kintamani, dari Pupuan, dari Bengkel, kita branding mereknya dari Banyuatis. Maksudnya merek Banyuatis, tapi kopinya kopi dari Bali. Oh, jadi bahannya dari seluruh. Bahannya seluruh Bali. Iya. Ya, tentu ada persoalan-persoalan awal-awal muncul tuh mungkin hanya sekedar untuk usaha kecil-kecilan. Benar. Ada nggak pernah cerita bapaknya dulu apa perjuangannya, bagaimana suka dukanya ketika merintis kopi Banyuatis ini? Kita ngomong sejarah sedikit. Bapak pernah ngomong, jadi kenapa itu ada kopi Banyuatis? Jadi dulu nenek saya dulu jualan kopi di Banyuatis. Jualan kopi di Banyuatis, terus terang saja waktu itu ramai sekali. Ada yang belanja, ada jual pisang goreng, ramai. Saya, Bapak kok ramai gitu loh. Gimana mungkin caranya membuat? Ditanya nenek gimana cara membuat? Ada proses-proses memang secara alami. Akhirnya Bapak mencontoh itu, dijadikanlah untuk jadi konsumsi masyarakat Buleleng setelah sudah berkembang dari desa ke kota. Artinya waktu itu neneknya jualan di warung kecil. Iya, warung kopi ya, warung di rumah di kampung. Pinggir jalan ya, pinggir jalan. Sementara bapaknya Pak D sendiri waktu itu kerja di mana ya? Itu masih kuliah. Masih muda. Masih muda. Jadi dia pulang kok rame. Mimi jualan kopi kok rame. Gimana caranya? Caranya membuat, caranya juga proses kopi itu sendiri. Bapak mencontoh itu. Terus dijadikan ya jualan kecil-kecilan di desa, akhirnya berkembang, mulailah ke kota dan bisa diterima Pak Gus. Ya, waktu itu ada nggak proses-proses yang dilakukan? Saya lihat dari awal itu katanya proses sangat alami sekali ya membuat kopi Banyuatis itu. Benar, jadi kita tradisional sekali awalnya Pak Gus ya. Jadi kita dari penjemuran, dari biji kopi itu sendiri harus berapa lama disimpan, penjemurannya bagaimana, berapa lama juga. Itu memang ada proses alami. Benar. Jadi belum menggunakan semacam mesin-mesin. Nah, awalnya kita masih mungkin waktu itu nenek sih waktu itu mungkin masih pakai penggorengan ya, wajan. Nah, akhirnya Bapak setelah itu pakai drum. Di Ponorogo di Singaraja pakai drum. Kalau sekarang sudah agak
gini, agak otomatis. Sekarang sudah ada mesin, tapi tetap ada drumnya tetap gitu loh. Oh, ada drum. Ya, untuk, artinya untuk apa itu ya? Untuk gulingnya, jadi untuk proses roastingnya. Oh, roasting. Ya, roastingnya. Jadi biar masih hangat. Ya, alami. Jadi kita pakai kayu bakar juga, bagus. Oh ya, itu sampai yang sekarang masih kayu bakar. Masih kayu bakar. Apa tujuannya biar aromanya itu masih muncul ya? Yang jelas kalau kayu bakar pastilah, jadi aroma terutama pasti muncul. Jadi aroma yang paling menonjol aromanya. Itu mulai ketika dari Banyuatis itu, dari neneknya, kemudian bapaknya positif saya akan kembangkan ini. Benar. Kemudian bawa ke Singaraja di kota. Tahun berapa itu, ceritanya gimana? Waktu ke kota saya ingat sekali, waktu itu pertama sekali saya umur 5 tahun sudah mulai bapak merintis itu tahun 70-an, awal-awal 70-an, 72 sudah di kota, sudah merintis di kota. Awal 70-an ya, ya. sudah ada omset lah waktu itu. Pakai sepeda motor, Bapak. Jadi awal-awal itu tetap pabrik atau mungkin usahanya di desa, Ya. kemudian hasilnya dibawa ke kota. Ya. Waktu itu dipasarkan di mana itu? Itu di dalam kota, karena kita waktu itu dekat sama pasar di Jalan Ponorogo itu, pasar mungkin paling lama itu pasar Ponorogo. Ya, jadi karena dekat sekali dijual di sana di pasar. Waktu itu pedagang-pedagang itu dikasih setengah kilo, 1 kilo. Saya ingat sekali itu merintis pakai sepeda dulu bapak. Ya, karena dekat akhirnya mungkin cocok rasanya, taste-nya cocok. Akhirnya berkembang lah terus. Oh, mulai dari berapa kilo ya dulu ketika itu membuat ceritanya tuh? Kalau saya ingat waktu itu pakai tas kresek 5 kiloan ya. Pertama 5 kilo satu tas kresek. Jual 2 tas kresek berarti 10 kilo. 10 kilo bawa 2 sales kalau nggak salah waktu itu. Kita namakan sales ya yang menjual. Ya. Itu 2 kresek ya berarti 4 kilo, 20 kilo lah 20 awal kilo. sekali ya. Jadi setiap hari Ya 20 kilo yang saya tahu. Berkembang akhirnya mulai tumbuh. Itu khusus di Singaraja. Ya, kita di kota dulu. Malah kita di kota dulu. Nah, setelah dari desa langsung ke kota, langsung pusat bisnisnya. Oh, iya. Itu yang gitu. Nah, kemudian setelah berkembang di kota itu mulai tahun berapa ya kira-kira ketemu akhirnya orang, mungkin bapaknya Pak D itu positif saya akan kembangkan ini. Di kota saya lahir 76, 80 sudah terasa sekali perkembangan kopi kita. Tahun 80 mungkin merintis dari 70, 80 tahun sudah kelihatan. Jadi perkembangan omsetnya sudah mulai naik. Ya, agak drastis lah naiknya. Jadi dari 20 kilo mungkin ke berapa kira-kira? Sudah 100 kilo ya. Ingat waktu itu satu kuintal ya. Sudah mulai 1 kuintal. Tahun 80-an ya? Ya, 80-an 1 kuintal lah. 2 kali berapa ya? 4 kali guling kan 250 ya. 1 kuintal ya. Baik, kita hentikan dulu sejenak. Ini menarik sekali ceritanya Pak De ya. Dan baik pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan kopi Banyuatis yang melegenda. Kenapa melegenda? Tadi sudah diceritakan oleh Pak D Pusaka selaku penerus dari generasi sebelumnya, bahwa memang mulai dari kecil sekali, dari mungkin 10 kilo kemudian menjadi 1 kuintal dan sekarang menjadi cukup melegenda nama kopi Banyuatis. Pak D, ya. Ketika waktu itu membuat 1 kuintal, kemudian sudah mulai boleh dikatakan digemari oleh masyarakat di Singaraja. Berarti waktu itu sudah menggunakan manajemen modern, bapaknya udah langsung full di situ ya? Belum ya. Waktu tahun 80 masih bapak sendiri, konvensional sekali bapak. Belum ada manajemen, belum ada. Bapak langsung yang terjun. Langsung yang menjual kemana-mana gitu. Enggak, jadi sudah ada sales awalnya sekali mungkin ya. Setelah itu ada sales, jadi bapak diproduksi. Karena kekuatan kan diproduksi juga. Artinya itu untuk mengetahui rasa. Ya, rasa beliau yang nungguin. Waktu itu sudah ada yang artinya sudah ada yang jual. Sudah ada yang jual ya. Itu kan betul, ketika kita bicara kopi kan ada kan kualitas dan aroma orang. Itu bagaimana waktu itu bapaknya mempertahankan kualitas aroma? Katanya tadi kan bahannya tidak hanya dari Banyuatis saja, tapi dari luar juga. Gimana caranya mempertahankan waktu itu? Ya, jadi kalau begitu kopi masuk dari dimanapun juga, begitu masuk di kopi Banyuatis itu ada standar dah. Kita yang bikin standarnya bagus. Misalnya dari kadar keringnya mungkin 14 supaya jadi ke 12, kita yang bikin itu. Sehingga jadi satu kesatuan itu. Jadi setelah itu kopinya satu standar bagi untuk keringnya 12, jadi tinggal di gulingnya yang benar itu loh.
Oh, jadi ada standarisasi yang walaupun bahannya dari berbagai daerah Ya, gitu ya. begitu masuk jadi satu sama kita. Kita yang bikin standar. Tapi kadang-kadang kan kadar air dari beberapa daerah geografis itu berbeda-beda ya. Benar ya. Hah? Ya, jadi kita jemur juga sedikit waktu itu. Karena waktu itu kan masih sedikit, Pak. Ya, Terus, ya, ya. kalau sekarang kita udah bikin standar sendiri dengan manajemen yang sudah profesional. Jadi begitu pabrik, kadar air harus sekian, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau nyari-nyari bahannya sendiri itu dipilih-pilih di situ atau tetap diterima semua atau pada saat beli itu kita pilih? Kalau dulu kita mungkin karena produksi sedikit masih beberapa aja, Pak Gus, beberapa orang aja. Sekarang sudah mulai berkembang, mungkin ada lebih banyak lagi. Ya. Nah, setelah tahun 80 kemudian berkembang, boleh dikatakan puncaknya yang orang mungkin mulai mencari-cari kopi Banyuwangi tahun berapa kira-kira? 90. 90. Ya, 90 udah mulai melegenda. Melegenda, ya, ya. kelihatan 90. Jadi rame orang memesan gitu ya. Ya, waktu itu saya SMA ya. Saya SMA sudah mulai sekali kelihatan kopi kita udah diterima masyarakat. Khususnya Buleleng lah. Seluruh. Apa tandanya waktu itu sehingga bisa diterima dan bisa mengatakan melegenda ya? Waktu itu yang awalnya kita ada di perkotaan aja, mulai sudah ke pinggir, jadi mulai ke desa Sangsit, mulai ke Tejekule gitu. Sudah mulai melebarkan lah yang awalnya di kota aja. Sampai kewalahan ya produksi kira-kira? Kewalahan sih enggak bagus karena bahan baku masih kita ada banyak. Nah, kemudian itu sampai puncaknya berapa ton kira-kira itu produksi sampai waktu itu ya? Waktu 90 kita sudah hampir 10 ton ya, hampir 10 ton kurang lebih. Setiap hari? Setiap hari lah. Ya kita sebulan sudah hampir 30 ton lah sebulan. 30 ton ya Hampir sebulan ya, untuk ya, produksi. kalau nggak salah ya. Ya. Sudah banyak kalau untuk ukuran Singaraja sudah banyak. Nah, waktu itu jumlah tenaga kerja yang dipakai berapa tuh total teman-teman? Tenaga kerja waktu itu sama sekarang tetap mungkin berubah, kita nambah lagi 3, ada 50 Agus. 50. Karena kita waktu itu masih konvensional, tradisional, belum pakai mesin yang otomatis. Oh. Ya. Nah, mulai menggunakan mesin otomatis tahun berapa kira-kira tuh? Tahun 2000. 2000. Ya, 2000 ke atas kita mulai pakai mesin otomatis. Tidak mengurangi rasa itu? Tidak, jadi kita ada 2 Pak Gus. Jadi yang pakai otomatis kita pakai yang kita yang jual agak mahal. Jadi namanya kita kopi premium yang sekarang bisa kita lihat di hotel-hotel, mungkin di tempat oleh-oleh. Nah, sekarang yang kopi rakyat yang dulu yang warnanya kuning itu masih kayu bakar, masih drum. Oh. Nah, itu yang jadi ada 2 jenis kategori. Iya, benar. Berarti yang melegenda itu ya pakai. Iya, melegenda itu pakai kayu bakar. Kenapa ada perbedaan begitu? Kenapa? Kenapa ada perbedaan, ada 2 kategori begitu? Ya, karena mungkin menyangkut harga. Ya kalau sekarang mungkin kita yang premium karena itu tamu juga mungkin harus lebih higienis lah, kurang lebihnya. Kita pakai mesin yang bersih. Kalau itu drum kan mungkin agak kotor lah masih itu ya, karena ada kayu bakarnya. Tapi kita higienis semua. Cuman itu memang proses penggarapannya. Ya, penggarapannya. Karena memang orang ketika minum itu ada ingin rasa yang seperti dulu ada. Ya itu yang kita tidak itu yang ingin ini ya dicari ya. Benar. Oke. Nah, saya lihat juga sempat ketika bapaknya Pak D masih mengelola itu, pada beberapa waktu tertentu sempat turun juga ya kopi Banyuwangi. Ya, pasti. Apa menyebabkan waktu itu ya? Nah, waktu itu turun salah satunya mungkin pesaing, Agus. Pesaing waktu itu Bapak masih konvensional, masih sendiri. Nah, sekarang ada produk dari luar lah katakan, mulai dia dengan teknik cara yang lebih modern mungkin caranya. Bapak konvensional, jadi mungkin waktu itu ada pasar yang tergerus sedikit. Ya. Tahun-tahun berapa itu ya kira-kira? Tahun itu waktu Bapak akhir 2000 ya. Akhir 2010 lah, 2010. Sempat turun ya, agak turun sedikit. Kemudian mulai sadar dan akhirnya berbenah lagi tahun berapa ya? Ya, kita setelah itu kita menggunakan tenaga profesional ya, kita pakai manajer. Kita mulai berbenah sana secara sistem semua keuangan, bahan baku. Nah, di sana kita sudah mulai bisa pelan-pelan lah menaikkan omset kita yang selama ini turun. Ya, dan akhirnya Bapak meninggal. Ya, Pak Sofa meninggal. Dilanjutkan oleh Pak D ya. Ya, dengan tim kita yang handal. Ya, nah ketika Pak D melanjutkan, ada nggak beban itu? Ini bapaknya sudah melegenda sekali dulu itu. Sangat beban sekali. Gimana caranya waktu itu? Ya, kita tetap, saya yakin dengan kopi Banyuwangi ini, saya yakin karena juga
awalnya beliau ayah yang bikin. Saya bersama tim di bawah komando Pak Gusti Anjani Kepandian, kita sering meeting, kita bersinergi lah. Beliau di marketing pemasaran, saya sendiri yang cari kopi, kita sering meeting rapat-rapat untuk ya gimana persaingan zaman ini begitu. Apa yang kita perbuat, kita sering meeting begitu. Artinya kita harus tetap eksis dengan manajemen yang ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai. Tapi tetap rasa yang dulu. Benar. Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Ade Pusaka, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita, dan tadi sudah kita tahu ceritanya Pak Gede Pusaka ini, bagaimana perjuangan orang tuanya, kemudian sempat naik, kemudian juga turun lagi, dan akhirnya sekarang dengan manajemen baru bangkit lagi Kopi Banyuatis dan dengan berbagai produknya. Saya ke Pak Gede. Nah, ketika kita bicara soal kopi sekarang ini kan sebetulnya kalau kita bicara kopi dan produk pangan lokal, kita sebenarnya mampu mensuplai kebutuhan di Bali ya. Sangat. Jadi selama ini kan kita sangat tergantung dengan produk dari luar. Benar. Kalau menurut Pak De gimana pandangannya? Kalau kita untuk kopi ya, karena kita yakin ya, jadi produk lokal, kopi kita juga kopi rakyat, dari segi harga juga, dari rasa juga lumayan. Kita beranilah bersaing, walaupun ada banyak kopi dari luar, terus terang aja, malah kita dari luar yang pesaing kita yang utama, bagus, dengan manajemennya, dengan tingkat keuangan yang luar biasa, modalnya besar, ya kita bersama tim pelan tapi pastilah tentunya. Kalau di kalangan petani sendiri bagaimana? Apakah kontinuitas produktivitas itu mampu mensuplai kebutuhan Pak De sendiri ya? Kalau petani kita di Bali banyak sekali, bagus, banyak sekali, malah kalau saya tahu malah kopi lokal Bali malah diekspor, dibawa keluar. Kalau untuk konsumsi di Bali masih banyak sekali. Kita petani banyak sekali ada. Oh, yang diekspor itu masih yang bahan-bahan mentah itu? Iya, bahan-bahan mentah ya. Mereka bawa ke pengepul, mungkin pengepulnya yang mengekspor. Jadi untuk bahan baku di Bali masih aman sekali, masih banyak sekali. Nah, kemudian ketika sekarang banyak muncul kopi-kopi yang ada di Bali, bagaimana pandangan Pak De? Pendapat Pak De, khususnya mungkin banyak produksi-produksi rumah tangga juga yang mensuplai kebutuhan masyarakat itu. Iya, kalau kita fokus ke kita sendiri, ke Kopi Banyuatis sendiri, bahwa memang banyak ada kopi-kopi rumahan, kopi ya. Kita fokus kepada kopi kita sendiri. Sekarang malah kita bikin beberapa varian produk, bagus. Karena kita kopi rakyat, dari yang murah sampai yang mahal ada. Nanti tinggal konsumen yang menentukan. Tentunya sekali lagi dengan rasa kita yang melegenda, tidak pernah khawatir ya. Yang penting taste-nya tetap itu kayak dulu. Gimana caranya menjaga taste yang seperti dulu itu ya? Ya tetap itu produksi. Ya fokusnya di produksi. Jadi dari bahan baku sendiri, dari bahan baku yaitu ada prosesnya, harus penjemurannya gimana, kadar airnya gimana, berapa lama disimpan, bagaimana. Kalau disimpan terlalu lama juga tidak bagus. Nah itu yang kita punya ilmu lah, katakan dari turun temurun. Itu tidak bisa dibagi. Rahasia dagang sendiri. Rahasia dagang sendiri. Ya, karena gini, kita tahu ciri khas masyarakat Indonesia kan ngopi ya. Benar. Baru bangun ngopi, siang ngopi dan sebagainya. Itu peluang pangsa pasar yang sangat besar sekali sebenarnya Pak De. Benar. Artinya Pak De melihat kita kalau mau berusaha di bidang kopi sebenarnya pangsa pasarnya banyak ya. Benar sekali. Itu kita mungkin baru di 2000-an ini ya. Kalau dulu kopi mungkin itu yang tua-tua. Ya, kesannya begitu tua. Ya. Sekarang enggak. Anak muda nongkrong kopi gitu ya. Makanya sekarang kita banyak juga ada anak-anak muda yang pakai kopi kita dengan mungkin varian kopi, ada kayak cappuccino. Kita juga punya Ambassador yang muda, John Bintang ya. Kita segmen muda juga sekarang kencang sekali Pak Gus. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang muda yang milenial sudah mungkin nggak ada ya. Mulai yang muda sekarang ya, karena yang suka nongkrong biasanya anak muda. Ya, anak muda. Dia pasti nongkrong sambil ngopi. Ya, sudah mulai jadi apa sekarang? Tren lah. Kalau kesan Kopi Banyuatis di kalangan anak muda itu seperti apa? Diterima dengan baik? Sangat diterima Pak Gus. Dari rasa mungkin sekarang kan kita tahu sendiri bahwa kopi kan tidak kopi hitam ini aja Pak Gus. Sekarang ada kopi mix yang ada mungkin cappuccino, campuran blueberry, ya, banyak varian-varian. Kita juga masuknya ke sana juga. Nah, bagaimana dengan
peran kopi Banyuatis dengan pengusaha-pengusaha kopi lokal yang lain yang rumahan itu, ada nggak sinergi atau mungkin saling berbagi kira-kira dengan pengalaman Pak Ya Ade? kalau kita sebenarnya itu persaingan Pak Agus ya, yang penting kita persaingan sehat. Jadi kita mungkin bersaing secara sehat. Beliau juga membuat kopi yang seharga, kita juga bikin kopi. Secara sinergi kita ini sih nggak ada Pak Agus. Jadi kita bersaing secara sehat aja lah. Oh gitu Ya. ya. Ada nggak yang orang-orang lokal yang mungkin belajar kepada kopi Banyuatis sehingga bagaimana mengolah itu kemudian rasanya juga masih melegenda seperti itu, ada nggak yang? Ya ada sih yang bertanya-tanya Pak Kida, sering ada di sini kita diskusi masalah kopi ya. banyak sekali dari Kintamani itu banyak sekali juga dari Singaraja. Ya, Bicara ya kangen kau lah bahasa bahasa kita di Bali itu. Kalau ke forum nasional kopi Banyuatis selama ini gimana? Kalau kita nasional sudah mulai Pak Gus, sekarang kita udah mulai mengembangkan ke yang dulu awalnya di Bali, sekarang mulai sudah ke Lombok, semakin timur sekarang mulai ke Sumbawa. Nah sekarang lagi nyebrang kita ke Banyuwangi dan ke Surabaya. Sudah mulai ke Surabaya, sudah ada ya. Sudah di supermarket Surabaya, tapi masih tertentu aja, belum bisa kita rata. Tentu ada pertimbangan ketika keluar itu, berarti mungkin ada permintaan atau mungkin sudah tes pasar sebelumnya. Kita satu tes pasar, kedua karena kita yakin orang luar Bali banyak main ke Bali. Kalau udah main ke Bali pasti tahu kopi Banyuatis. Iya. Jadi kita begitu pasarkan di Surabaya misalnya kemarin sudah laku walaupun kita belum promo belum apa-apa. Jadi mungkin yang selama ini ke Bali, loh kok sudah ada kopi kita sudah ada lah beberapa supermarket sudah ada yang sudah ada. Mungkin nama sudah tahu lah kalau Bali Banyuatis. Ya. Nah caranya mempertahankan kualitas itu gimana Pak? Kan ini harus kontrolnya selalu. Kadang-kadang kan ketika orang begitu naik kemudian titik tertentu akan jatuh karena memang lemahnya kontrol seperti itu. Ya benar, makanya itu selain saya katakan saya berbagi kerjaan sama manajer saya Pak Gusti. Beliau silakan memasarkan kemanapun, saya tetap di penjaga gawang, di produksi. Saya tiap hari jaga produksi di sana. Cicip pagi-pagi kita juga minum, merasa gimana. Karena kita kan tidak tahu juga kopinya bagus. Kadang-kadang kita kelihatan bagus, tapi mungkin di dalamnya gimana. Selalu kita tiap pagi itu harus tes, tes kopi. Saya itu berbagi sama manajer. Mungkin karena terahnya bapaknya dari neneknya sudah. Dari nenek. Saya sukanya diproduksi sekali lagi. Jadi kalau marketing biarkan dah Pak Gusti punya peran masing-masing. Ya. Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Ade ya. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah pemirsa, ini saya sudah ada kopinya nih, menarik nih, coba kita minum dulu ya. Ya ini pas sekali ternyata rasanya, memang lidah kita memang lidah orang Indonesia pas ini kopi Banyuatis. Ade ini saya masih ingat dulu pernah ngopi pertama kali memang rasanya seperti ini dan sekarang memang betul masih seperti ini. Benar. Kadang-kadang yang memang sering kita pikir itu memang kualitas rasa kalau semakin lama kadang-kadang berbeda. Benar. Nah ini tadi Pak De mengatakan bahwa sangat ngontrol terus. Benar. Kontrol terus. Kadang-kadang begini. Apa yang Pak D rasakan ketika misalnya mengontrol ini rasanya kok ada kurang, perlu ada inovasi kan, tapi kan tentu harus ada inovasi baru juga Pak D. Ya benar Pak Agus, jadi seperti tadi yang saya bicarakan tuh kita tetap harus ada inovasi. Jadi ini mungkin kalau kita ngobrol ini mungkin yang muda-muda apalagi yang cewek pasti nggak mau. Apalagi yang muda-muda yang memang gaya apa nyaranya lifestyle gitu ya. Benar, makanya kita ada inovasi namanya kopi. Sekarang ada kopi itu udah zaman sekarang. Banyaklah di kafe-kafe kopi kekinian lah katakan. Tapi bahan bakunya kita dari kopi Banyuatis. Nanti kafe-kafe sendiri yang dia bikin varian apa, tapi bahan bakunya kopi Banyuatis. Berarti sekarang Pak De akan menyasar selain orang-orang tua ke generasi-generasi muda itu ya? Ya, kita bersinergi. Jadi kita bersinergi sama kafe-kafe. Terus terang kita nggak buka kafe Banyuatis, nggak buka. Ya kasihan lah hatinya kok Banyuatis buka kafe. Jadi sekarang mungkin Pak Agus lihat di mana-mana itu ada branding kopi Banyuatis. Nah itu bukan kita. Jadi kita bersinergi, kita berikan mesin, kita berikan produk, kita berikan plang itu. Jadi nanti di mana-mana nanti di Bali mungkin ribuan ada. Tapi dari kita bukan kopi Banyuatis yang buka itu. Bukan. Jadi kita kita ke pasar, mungkin Pak D punya kafe, ayo kita spot
kopi Banyuatis mungkin mesin gini-gini nanti kasih branding Maksudnya yang dikasih mesin di situ. ya. Mereka langsung produksi di situ. Ya, enggak mesin ini. Jadi kita ada mesin kayak kekinian itu, Pak. Mungkin Oh. kalau sudah omsetnya bagus, rame, kita support kok mesin. Nah, itu juga itu bagus tuh. Ada Ya, beberapa yang kita support mesin yang sudah pasar yang mungkin sudah pengambilannya sudah lumayan, kita berikan mesin. Kalau segmen di Bali sendiri sekarang yang boleh dikatakan dominan suppliernya di mana? Di Denpasar atau Singaraja? Supplier kopinya Artinya yang sudah Pakde yang mulai pasok? mulai rata sudah. Rata Dulunya seluruh kita, Bali ya? Ya, enggak untuk Denpasar sama Bali sudah mulai rata. Sama Singaraja. Dulu kan Singaraja, sekarang sudah mulai sama Denpasar Sama sudah rata rata ya. Sudah mulai imbang lah katakan secara omset. Total per hari sekarang produksi berapa ya sampai? Sudah puluhan ton lah. Tak kira mungkin 10 ton atau Luar 100 ton. luar biasa. Katakan puluhan ton. Puluhan ton. Bisa 10. Itu artinya kan memang jalan dibanding yang dulu jauh lebih. Oh, sangat meningkat. Kalau ke perkembangan. hotel-hotel, ke tempat-tempat apa namanya akomodasi pariwisata? Kita semua kalau untuk pariwisata oleh-oleh kita hampir sudah mungkin kalau boleh saya bicarakan sudah 95% lah. Tempat oleh-oleh di mana di Kuta pasti ada sekarang kopi Banyuatis. Variannya juga bagus, desainnya bagus, ke Bali ya Bali. Luar biasa. Dan diterima sekali. Nah, satu sisi bagaimana kerjasama dengan pemerintah, dengan pemegang regulasi selama ini kan Pak De kan saya lihat pengusaha dari neneknya kemudian dari bapak, selama ini ada nggak sentuhan-sentuhan dari pemerintah ya? Terus terang kalau pemerintah mungkin sekarang yang diutamakan UMKM ya. Nah, mungkin kita Ya. sudah dilihat pabrik Tidak perlu dilihat lagi. kita lihat lagi mungkin itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita sekali lagi kita ngomong Banyuatis ini kopi untuk kopi Bali lah. Kita supaya berani bersaing kopi Bali dengan kopi luar terutama luar Artinya Indonesia memang- lah. Oh. Mungkin harapannya kalau memang begitu kan bagaimana pemberdayaan produksi lokal, Ya lokal benar. bagaimana regulasi menguntungkan Iya, lokal ya, seperti itu ya. iya benar Pak De itu ya Oh. salah satunya. Kemudian kalau kepada generasi-generasi muda kan nih saya lihat ternyata memang usaha itu bisa dirintis oleh orang tua. Kadang-kadang dalam generasi tertentu usaha yang dirintis oleh orang tua jatuh. Ya, saya dengar juga itu. Apa yang Pak D sebetulnya antisipasi itu? Ya itulah makanya saya bersyukur sekali Pak. Jadi mungkin tidak banyak orang yang kayak seperti saya. Ya, Saya sudah ada omset, saya sudah ada pabrik. Jadi saya juga bertanggung jawab sama hasil ini. Minimal tetap enggak kayak Pak dia bilang turun. Ya, Apalagi sekarang sudah mulai meningkat, pasar juga daerah sudah mulai. Saya bersyukur sekali Pak dia dengan kerja keras kita bersama tim. Nah itu apa kiat-kiat yang bisa dibagikan kepada pemirsa ya? Kiat-kiat tentunya kalau kita bicara masalah kopi, tentunya semua bisa bikin kopi Pak Gus. Ya kopi beli bahan baku, beli mesin bisa bikin kopi. Mungkin kita kalau jujur branding kita udah punya nama brand dan tidak terlepas kalau menurut saya adalah inovatif. Kalau dulu sekarang saya kopi gini aja, mungkin nak muda nak bisa. Nah, sekarang kita bikin make kopi apa di kafe-kafe. Kalau tamu mungkin nak mau kopi yang begitu, yang plastikan itu. Plastikan. Nah, sekarang kita desain kemasan yang aluminium foil. Oh, jadi inovatif lah. Jadi packagingnya kreatif. Ya, kreatif. Kadang-kadang kan orang berpikir, oh ini dulu sangat tradisional, laku, melegenda, tapi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu biasanya jatuh di sana gitu ya. isu jatuh. Nah, kita harus mengikuti zaman lah. Apa sekarang konsumen apalagi kita pariwisata dari segi kemasan itu perlu sekali, Pak. Apa cita-cita Pak De setelah kopi ini mampu melegenda dan sampai sekarang masih sangat digemari? Cita-cita saya sih terus terang aja kita pingin menasional lah. Kalau selama ini kita di Bali, saya pingin menasional. Nanti mungkin kalau kita ke Jakarta ada kopi kita. Cukup kalau generasi saya mungkin dah nasional sudah luar biasa. Ya. Mungkin nanti kalau ke negara tetangga itu mungkin ada. Ya, jadi memang dari lokal, dari desa ke kota, kemudian jadi, nasional ya. Nah, itu sudah ada ya, dari nenek di desa, ayah di kota, sekarang mungkin anak saya nasional, mungkin nanti anaknya mungkin ke negara internasional, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan masih langkah Pak De ya. Ya, udah habis. Terakhir mungkin Pak De, Iya. bagaimana harapan Pak De kepada pemerintah, kepada masyarakat Bali bahwa kita sesungguhnya mampu memproduksi apapun kalau kita menjaga kualitas, kita komit dan kita serius, kita akan mampu sebetulnya berkreasi dan diterima oleh pasar. Apa harapan Pak De? Kalau saya untuk masyarakat dan pemerintah apa ya, kalau dari kita di pabrik kita sendiri, mungkin terus terang kita di pendanaan. Nah, kita terus terang pendanaan, Pak.
Karena kita harus bahan baku harus simpan banyak itu. Nanti harus gimana? cash bayar. Ya, cash bayar. Nah, itu kita dana sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin dari pemerintah bagaimana bisa Membantu. membantu mungkin dana apa untuk petani lah atau minimal ke petaninya gitu loh. Artinya Minimal Pak D maksudnya kesulitan atau boleh katakan seperti itu Ya. membayar cash ke petani. Iya, ke petani. Mungkin nanti petani yang bisa ada subsidi dari pemerintah. Jadi petani juga kan harus beli cash juga, Pak. Berarti Pak D kalau ngambil kopi harus bayar langsung gitu. ya bayar langsung. Tidak Maksudnya bisa nganggah atau kupon. Nah, itu sulit ke petani kan nggak bisa Ya. Dari permodalan aja kalau kita terus terang karena ya. kita ngomongnya bahan baku, Pak. Stoknya harus bertahun-tahun, itu yang perlu banyak. Jadi kalau untuk masyarakat secara umum untuk Bali sendiri kita yakin kok kopi kita kopi Bali lah terutama, bukan kopi Bali, kita berani bersaing sama kopi mancanegara. Kita secara tes secara rasa berani. Saya garansi. Ya, luar biasa. Ini yang bagus dan komitmennya bahwa berani bersaing. Berani, saya berani. Kita harus berani menjadi tuan rumah di berani. Saya undang yang bersaing luar, mari yang kita. penyuka kopi. Yang penting sehat, bersaing sehat. Bersaing nggak salah rasa. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Ya, Saka, ya. luar biasa perbincangan kini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan juga informasi kepada masyarakat Ya, bahwa terima kita kasih. sungguhnya kita mampu eksis apabila kita komit dan memang kita betul-betul serius untuk melakukan inovasi. Benar, serius. Benar. Baik, terima kasih Ya. atas waktunya dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.